yang 2 kali lebih besar dari tanahnya dia, 1 hektar. Cuma celakanya ini bukan dari nabung. Nah ini perusahaan juga perlu nabung Bapak Ibu. Saya berikan ilustrasi begini sederhana. Tanya ke ibu-ibu yang mungkin yang UKM. Coba di sini yang bisa jawab juga boleh. Andai kita jualan jus. Jus tahu ya? Jus tomat 5.000 1 gelas. Modalnya tomatnya 1.000. Nah pertanyaannya untungnya berapa? Berapa keuntungan kita? Berapa Pak? 2.000. Untungnya 2.000. Gak ada jawabannya. Jualnya 5.000 1 gelas, modalnya tomatnya 1.000. Berapa keuntungan perusahaan saya? 3.000. Oke. Ada lagi? Ada ibu yang jawabnya cuma 4.000. Waduh, dia kalau dipotong tomat tuh listriknya. Pegawainya, oh iya, 3.000 kan? Dinaikin lagi. Terus saya tanya, blendernya bisa rusak? Oh iya, blendernya bisa rusak. Boleh nggak setiap kali jusnya laku 1 itu dicairin 1.000, cepluk gitu, kelinting. Jadi untungnya tinggal 2.000, yang 1.000 lagi buat nyanyi karena suatu hari blender pasti rusak. Nah inilah caranya perusahaan menabung. Kalau dalam accounting pembukuan yang disebut penyusutan. 1 hari kita akan beli mesin baru. Bagaimana saya beli tanpa utang? Ya saya harus sisihkan sebagian dari keuntungan saya untuk nabung. Nah ini enggak. Waktu dia untung dengan pabrik yang 5.000 ini, enggak ada tabungan. Jadi waktu dia beli tanah sebelah 1 hektar, betul-betul pakai uang bank 100%. Nah, bank tentunya nggak mau biayain tanah 1 hektar ini tanpa melihat pabrik yang lama. Jadi bank, saya banker bukan ngasih kredit, pasti minta existing company, betul nggak? Boleh nggak yang 5.000 ini juga dijaminkan? Karena dia nggak ada utang, yang 5.000 ikut dijaminkan untuk beli tanah sebelah. Jadi sekarang 2-2 sekolah di bank. Ya, dia dapat, dia lupa beli tanah 1 hektar, tidak ada bangunannya, itu namanya kebun. Harus dibangun dong. Nah kalau tanahnya mutang, bangunannya mutang lagi. Bangunan mutang. Sekarang konstruksi. Ada gedungnya, tidak ada mesinnya, namanya gudang. Berarti kamu bikin pabrik bukan gudang. Ngutang lagi kan mesinnya, listrik paling enggak. Ada mesin, tidak ada bahan baku. Ya tidak kerja bukan pabrik kan. Bahan bakunya mutang. Pada saat krisis, omsetnya turun habis, pabriknya berhenti. Tinggal sedikit sekali omsetnya, utangnya tetap besar. Itu utang, bukan cuma ngabisin pabrik yang baru, termasuk pabrik yang lama karena itu dijaminkan habis. Jadi kalau kita mikir besar, pikirannya pendek dengan cara utang, salah. Caranya gimana Pak? Cara pertama adalah fellowship. Bagaimana fellowship? Fellowship itu artinya begini. Punyalah teman-teman karena diskon tadi sudah Pak Darwin penting sekali. Kalau kita punya orang lain yang kita bisa fellowship, ada tukar pikiran, apalagi bisnisnya sejenis. Dulu waktu saya di bank, kita punya fellowship namanya Banker Coffee Morning. Jadi banker-banker itu ngumpul, kita punya asosiasi yang Perbanas. Tiap perusahaan pasti ada fellowshipnya dari asosiasi sejenis. Nah, Perbanas ngumpul breakfast kepala-kepala cabang atau direktur-direkturnya, mereka membahas satu topik, gimana caranya ya, sekarang suku bunga udah turun, kita mau turunin suku bunga. Oke, setuju, salaman pulang. Besoknya marketing di pasar tetap berantem, AO-nya, ya marketingnya. Yang itu bilang, deposito saya 5,75 sesuai penjaminan, tapi kita ada cashback Pak, bocor 2 juta. Yang itu bilang, oh saya 5,75 plus cashback plus apa lagi deh, nggak tahu deh ya. Jadi marketing yang tetap bunga nggak turun. Ketika bunga nggak turun, kreditnya nggak turun. Jadi kesepakatan tadi percuma. Nah, fellowship tetap diperlukan. Kenapa? Kalau kita sadar nggak ikutin yang komitmen di fellowship tadi, kalau ada sampai gara-gara jor-joran bangkrut, itu bank kalau tutup 1, kita bukannya happy. Hore, hilang 1 kompetitor, enggak. Karena kalau ada bank ditutup, yang hilang justru kepercayaan terhadap dunia perbankan. Itu deposito di bank-bank lain juga ditarik. Kita ikut suffer, ikut merasa menderita. Karena kepercayaan konsumen hilang. Jadi jangan happy kalau ada kompetitor kita hilang. 1, kita harus coba bangun.
kompetitor kita supaya tetap ada. Nah, fellowship penting ya, kita perlu komunikasi. Terus yang kedua, kompetisi. Kompetisinya apa? Ini gandengan kata kooperasi, kerjasama dengan kompetisi. Pak, gimana caranya? Kerjasama tapi juga berkompetisi. Caranya begini. Kita dalam berdagang atau berbisnis tidak mungkin menyediakan semua jasa atau barang. Betul ya? Setuju? Ya? Saya biarpun mau jadi